Bismillahirrohmanirrohim. Setiap manusia pasti pernah merasakan sedih. Ada yang kehilangan, ada yang gagal, ada yang merasa hampa tanpa arah. Namun, pesan yang terus bergema dari zaman Nabi hingga pemikir besar seperti Ibnu Sina adalah satu. La tahzan. Janganlah bersedih berlebihan. La tahzan bukan hanya sekadar kalimat penenang. Ia adalah filosofi hidup. Sebuah jalan untuk menjaga keseimbangan hati, jiwa, dan raga. Ibnu Sina, sang dokter sekaligus filsuf besar Islam, menegaskan bahwa kesehatan tubuh sangat dipengaruhi oleh kesehatan jiwa. Bila hati terluka oleh kesedihan, tubuh pun ikut melemah. Saudaraku, bukankah kita sering mendengar orang sakit karena terlalu banyak pikiran? Itulah bukti bahwa kesedihan yang berlarut bukan sekadar rasa emosional, tapi bisa menjadi penyakit yang merusak tubuh. Inilah yang sudah disadari oleh Ibnu Sina lebih dari 1000 tahun lalu. La tahzan bukan berarti kita dilarang menangis. Menangis itu fitrah. Nabi pun menangis. Tetapi, la tahzan mengajarkan kita untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Menjadikannya sebatas pelajaran, bukan jerat yang memenjarakan jiwa. Ibnu Sina pernah menuliskan dalam karyanya bahwa tubuh manusia memiliki kekuatan alami untuk menyembuhkan diri. Namun, kekuatan itu bisa terhalang bila jiwa kita dipenuhi kesedihan, pesimisme, dan keputusasaan. Karena itu, menjaga hati tetap optimis adalah obat yang paling mujarab. Saudaraku, hidup memang penuh ujian. Namun bukankah setiap ujian itu hadir bersama peluang? La tahzan mengingatkan kita untuk mengalihkan pandangan dari luka menuju cahaya harapan. Kita bisa belajar dari Ibnu Sina tentang cara menjaga jiwa. Pertama, dengan melatih kesadaran diri. Ia menekankan pentingnya mengenali emosi, lalu menyeimbangkannya dengan akal sehat. Jangan sampai emosi yang sementara menghancurkan akal yang abadi. Kedua, Ibnu Sina mengajarkan keseimbangan hidup. Pola makan, tidur yang cukup, olahraga, dan doa. Semua itu sederhana, tetapi sering kita abaikan. Padahal, tubuh yang sehat adalah rumah bagi jiwa yang kuat. Dan jiwa yang kuat adalah benteng dari kesedihan. Ketiga, Ibnu Sina menekankan kekuatan doa dan zikir. Zikir bukan hanya ritual, tapi terapi jiwa. Setiap hembusan napas yang disertai mengingat Allah adalah obat paling menenangkan. La tahzan sejatinya adalah perintah untuk kembali mengingat Allah di saat hati goyah. Apakah engkau tahu, saudaraku? Kesedihan seringkali tumbuh karena kita terlalu memikirkan apa yang hilang. Namun, Ibnu Sina menyarankan agar kita lebih banyak mensyukuri apa yang masih ada. Syukur adalah obat mujarab yang membuat hati lapang, meski keadaan sempit. La tahzan bukan sekadar kata, tapi latihan harian. Saat bangun tidur, jangan biarkan pikiran gelap menguasai. Mulailah dengan syukur. Saat gagal, jangan biarkan keputusasaan merampas semangat. Ambil napas dalam, ingat Allah, lalu bangkitlah lagi. Ibnu Sina menegaskan bahwa pikiran positif memperkuat daya tahan tubuh. Bahkan pasien yang sakit bisa sembuh lebih cepat hanya karena keyakinannya akan sembuh. Maka, bila engkau sedang diuji, tanamkan keyakinan bahwa Allah akan memberi jalan keluar. Itulah la tahzan dalam bentuk nyata. Saudaraku, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kesedihan kita lebih besar daripada rahmat Allah? Bukankah Allah telah berjanji, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah fondasi la tahzan yang sesungguhnya. Kesedihan itu seperti awan. Gelap, menakutkan, menutup cahaya. Tapi awan tidak selamanya ada. Sebentar lagi ia pergi, dan matahari kembali bersinar. Demikianlah hidup. Tidak ada luka yang kekal. Tidak ada duka yang abadi. Ibnu Sina percaya, hati manusia memiliki daya tahan luar biasa. Namun, daya tahan itu hanya terjaga bila kita tidak membiarkan kesedihan merusaknya. Maka, la tahzan adalah panggilan untuk melindungi hati dari keruntuhan. Cobalah renungkan,
Berapa banyak waktu kita habiskan hanya untuk menyesali masa lalu? Berapa banyak energi yang terbuang untuk khawatir pada masa depan? Padahal, hidup kita ada di sini dan sekarang. Inilah yang diingatkan Ibnu Sina. Fokuslah pada keseimbangan hari ini. Saudaraku, untuk melatih latahzan, ada beberapa langkah sederhana. Pertama, tarik napas dalam setiap kali kesedihan datang. Sadari bahwa pernapasan adalah tanda kehidupan yang Allah titipkan. Kedua, ucapkan zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketiga, ubah pikiran dengan menuliskan 3 hal yang bisa disyukuri hari itu. Lakukan terus, maka kesedihan akan perlahan melemah. Sebab, jiwa yang terlatih dalam zikir tidak mudah hancur. Dan jiwa yang penuh syukur tidak mudah jatuh dalam keputusasaan. Ibnu Sina juga mengingatkan tentang pentingnya ilmu. Orang yang berilmu mampu menempatkan kesedihan pada porsinya. Ia tahu bahwa setiap musibah ada hikmahnya, setiap luka ada obatnya. Maka, mencari ilmu adalah jalan untuk menemukan makna di balik kesedihan. Saudaraku, mari kita belajar hidup dengan prinsip. Latahzan bukan karena kita kuat, tetapi karena kita punya Allah yang Maha Kuat. Latahzan bukan karena kita tahu segalanya, tapi karena kita percaya Allah lebih tahu apa yang terbaik. Hidup ini singkat. Jangan habiskan dengan tenggelam dalam duka. Jadikan setiap kesedihan sebagai bahan bakar untuk bangkit. Seperti Ibnu Sina yang tidak pernah berhenti belajar meski hidupnya penuh tantangan, kita pun bisa menjadikan ujian sebagai jalan menuju kebijaksanaan. Ketika engkau merasa lemah, ingatlah bahwa Allah bersamamu. Ketika engkau merasa sendirian, ingatlah bahwa doa adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan langit. Ketika engkau merasa tak berharga, ingatlah bahwa Allah menciptakanmu dengan tujuan mulia. Latahzan, saudaraku, jangan bersedih, karena setiap luka akan sembuh. Setiap malam akan berakhir. Dan setiap jiwa yang kembali kepada Allah dengan hati yang tenang akan menemukan kebahagiaan abadi. Latahzan bukan hanya sekadar kata penghibur. Ia adalah ilmu hidup. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesedihan berlebih mengganggu aliran energi dalam tubuh. Hati yang gundah akan membuat pikiran kacau, dan pikiran kacau akan membuat tubuh sakit. Maka, menjaga hati agar tetap lapang adalah obat utama bagi seluruh penyakit. Bayangkan, seseorang yang terus-menerus dirundung duka. Ia kehilangan semangat makan, tidurnya terganggu, pikirannya kalut. Bukankah itu menjadi pintu masuk bagi penyakit? Ibnu Sina menyebut bahwa jiwa yang tidak tenang akan melemahkan daya tahan tubuh. Inilah yang oleh dunia modern disebut psikosomatik. Saudaraku, pernahkah engkau melihat orang yang sakit parah, namun tetap tersenyum, tetap optimis, tetap bersemangat? Kadang justru orang seperti itu lebih cepat sembuh dibanding yang selalu meratap. Inilah bukti nyata dari apa yang diyakini Ibnu Sina. Kekuatan pikiran dan jiwa mampu menggerakkan proses penyembuhan. Latahzan berarti kita memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Kita menerima kesedihan sebagai tamu, bukan sebagai penguasa dalam diri. Ia datang, kita persilakan sebentar, lalu kita lepaskan dengan doa. Dengan cara itu, hati tetap terjaga dari kehancuran. Ibnu Sina menekankan keseimbangan. Ia berkata bahwa tubuh ibarat alat musik. Bila satu senar terlalu kencang, maka nada yang keluar sumbang. Bila terlalu kendur, alat musik itu tidak bisa menghasilkan suara. Demikian pula hidup kita. Bila kesedihan berlebih, kita hancur. Bila terlalu bergembira hingga lupa diri, kita juga binasa. Keseimbangan adalah kuncinya. Saudaraku, jangan biarkan kesedihan membuatmu berhenti melangkah. Ingatlah bahwa setiap air mata bisa menjadi doa. Setiap luka bisa menjadi jalan menuju kebaikan. Ibnu Sina percaya bahwa tidak ada penyakit tanpa obat, dan tidak ada kesedihan tanpa jalan keluar. Mari kita belajar mempraktikkan latahzan dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, saat kesedihan datang, jangan lawan dengan amarah. Sebaliknya, hadapi dengan kesadaran. Katakan dalam hati, ini hanyalah ujian sementara. Kedua,
Hubungkan dirimu dengan Allah lewat zikir. Zikir adalah kabel penghubung yang mengalirkan energi ketenangan. Ketiga, lakukan amal kebaikan. Menolong orang lain akan membuat kesedihanmu terasa ringan. Ada sebuah kisah inspiratif yang sering dikaitkan dengan Ibnu Sina. Seorang pasien merasa putus asa karena sakit yang dideritanya. Ia merasa umurnya tidak panjang. Ibnu Sina tidak langsung memberinya obat. Ia terlebih dahulu menanamkan keyakinan dalam hati pasien itu bahwa tubuhnya bisa sembuh. Dan benar, setelah semangat itu tumbuh, sakitnya perlahan mereda. Begitulah besar pengaruh jiwa terhadap tubuh. Saudaraku, bukankah Allah sudah berfirman, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Ayat ini adalah puncak dari la tahzan. Bagaimana mungkin kita bersedih berkepanjangan bila Allah yang Maha Kuasa selalu bersama kita? Ketahuilah, kesedihan itu seperti bayangan hitam. Semakin kita menatapnya, semakin menakutkan. Namun bila kita menoleh pada cahaya, bayangan itu hilang dengan sendirinya. Maka, alihkan pandanganmu pada cahaya harapan, bukan pada gelapnya duka. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya menjaga pergaulan. Lingkungan yang penuh energi negatif akan memperdalam luka hati. Sebaliknya, duduk bersama orang-orang baik, mendengar ilmu, berbagi cerita, akan menumbuhkan kekuatan jiwa. Maka, pilihlah lingkunganmu. Itu adalah bagian dari la tahzan. La tahzan berarti kita melatih diri untuk sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah tetap bergerak maju, meski hati sedang terluka. Ibnu Sina mengatakan bahwa kesabaran adalah fondasi dari kesehatan jiwa, karena ia menjaga kita dari guncangan yang terlalu dalam. Saudaraku, pernahkah engkau merasakan kesedihan karena kehilangan sesuatu? Coba ingat kembali. Bukankah setelah beberapa waktu, kesedihan itu mereda dengan sendirinya? Itulah bukti bahwa tidak ada kesedihan yang abadi. Maka, mengapa kita harus menyerah pada rasa yang sifatnya sementara? Jangan biarkan masa lalu menjeratmu. Jangan biarkan masa depan yang belum terjadi membuatmu takut. Hidupmu ada di hari ini. Ibnu Sina berkata bahwa jiwa yang sehat adalah jiwa yang hidup dalam kesadaran penuh, bukan yang terjebak pada bayangan masa lalu atau ketakutan masa depan. La tahzan juga berarti percaya pada hikmah. Apa yang engkau anggap musibah, bisa jadi justru jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Kadang kita menangis karena pintu tertutup, padahal Allah sedang menyiapkan pintu lain yang lebih indah. Bukankah itu lebih layak untuk disyukuri? Saudaraku, mari kita ubah cara pandang terhadap kesedihan. Jangan anggap ia musuh, tapi anggaplah ia guru. Kesedihan mengajarkan kita arti sabar. Kesedihan mengajarkan kita menghargai nikmat kecil. Kesedihan mendekatkan kita kepada Allah. Tanpa kesedihan, mungkin kita akan lupa kepadanya. Ingatlah bahwa dunia hanyalah persinggahan. Apapun yang hilang di dunia ini, tidak ada artinya dibandingkan dengan nikmat akhirat. Inilah yang diyakini Ibnu Sina, bahwa kesehatan jiwa yang sejati adalah jiwa yang sadar akan tujuan hidup, yaitu kembali kepada Allah. La tahzan bukan berarti tidak boleh kecewa. Tetapi, jangan biarkan kecewa itu membuatmu buta akan kebaikan yang masih ada. Saat satu jalan tertutup, percayalah ada jalan lain yang terbuka. Saat satu pintu rezeki hilang, yakinlah ada pintu lain yang lebih luas. Saudaraku, dengarkanlah pesan Ibnu Sina. Tubuh manusia ibarat pohon, dan jiwa adalah akarnya. Jika akar rapuh karena kesedihan, maka batang dan daun akan layu. Namun bila akar kuat, meski badai datang, pohon itu tetap berdiri tegak. Maka, jagalah akar hatimu dengan la tahzan. Mari kita belajar menyalakan cahaya dalam diri. Cahaya itu adalah iman, doa, dan syukur. Setiap kali kesedihan datang, nyalakan cahaya itu lebih terang. Sebab kegelapan tidak akan pernah bisa mengalahkan cahaya, sekecil apapun cahaya itu. Dan bila engkau merasa tidak mampu lagi, ingatlah, Allah tidak pernah memberi ujian di luar batas kemampuanmu. Kesedihan yang engkau rasa hari ini, sejatinya adalah tanda bahwa engkau lebih kuat dari apa yang kau kira.
La tahzan, saudaraku. Jangan bersedih. Hiduplah dengan penuh harapan. Bangunlah setiap pagi dengan doa. Tutup malammu dengan zikir. Rawat tubuhmu, jaga pikiranmu, syukuri apa yang ada. Itulah resep kebahagiaan menurut Ibnu Sina. Dan bila engkau mengamalkannya, maka hidupmu akan dipenuhi ketenangan. La tahzan bukan hanya teori. Ia adalah pilihan. Pilihan untuk bangkit, pilihan untuk tersenyum, pilihan untuk percaya bahwa esok lebih baik dari hari ini. Itulah yang membuat hidup terasa layak dijalani. La tahzan juga berarti belajar memaafkan. Banyak kesedihan yang kita rasakan sebenarnya bukan berasal dari kehilangan, tetapi dari luka yang ditinggalkan orang lain. Ibnu Sina menegaskan, menyimpan dendam ibarat meminum racun lalu berharap orang lain yang mati. Dengan memaafkan, hati kita terbebas dari beban yang menjerat. Saudaraku, pernahkah engkau menyadari bahwa sebagian besar kesedihan muncul karena kita terlalu menggenggam sesuatu? Kita takut kehilangan harta, kedudukan, bahkan cinta. Padahal semua itu hanyalah titipan. La tahzan mengajarkan, lepaskan genggamanmu, karena semakin erat kita menggenggam dunia, semakin sakit pula kita saat kehilangannya. Ibnu Sina sering menggunakan contoh tubuh untuk menjelaskan jiwa. Bila tangan menggenggam terlalu keras, lama-lama ia akan lelah dan sakit. Namun bila digenggam secukupnya, tenaga bisa bertahan lebih lama. Demikian pula hati. Jangan genggam dunia terlalu kuat. Cukup secukupnya saja. Itulah la tahzan. La tahzan juga berarti menata kembali prioritas hidup. Kita sering sedih karena terlalu banyak berharap pada hal yang fana. Padahal, kebahagiaan sejati hanya ada pada Allah. Jika kita mengikat harapan padanya, maka tidak ada yang bisa membuat kita runtuh. Saudaraku, bayangkan seorang musafir yang berjalan di padang pasir. Ia kehilangan bekalnya, lalu duduk menangis. Apakah dengan menangis, bekalnya kembali? Tidak. Justru tangisan yang berlarut hanya membuat tenaganya habis. Namun bila ia berdiri lagi, mencari arah, maka peluang untuk selamat akan terbuka. Begitulah hidup. Kesedihan yang terlalu lama hanya melemahkan langkah. La tahzan mengajarkan kita untuk terus berjalan. Ibnu Sina juga menekankan kekuatan ilmu dalam melawan kesedihan. Orang yang berilmu mampu melihat luasnya kehidupan. Ia tahu bahwa satu kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Maka, perbanyaklah membaca, belajar, dan menuntut ilmu. Ilmu itu laksana cahaya yang menyingkirkan gelapnya kesedihan. Ada satu hal menarik dari pemikiran Ibnu Sina. Ia memandang bahwa setiap penyakit, baik fisik maupun jiwa, pasti punya sebab. Dan bila sebab itu diatasi, penyakit akan hilang. Demikian juga kesedihan. Jangan hanya sibuk menghapus air mata, tetapi carilah sebabnya. Apakah karena terlalu berharap pada manusia? Apakah karena lupa bersyukur? Bila sebabnya ditemukan, kesedihan bisa diatasi dengan bijak. Saudaraku, mari kita latih hati dengan doa. Setiap kali kesedihan datang, bacalah, Allahumma inni a'udzubika, minal hami wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa gelisah dan sedih. Doa ini adalah benteng yang diajarkan Nabi. Dan Ibnu Sina pun menyebut bahwa doa adalah bagian dari pengobatan jiwa. La tahzan bukan hanya soal teori. Mari kita praktikkan dengan cara sederhana. Tersenyumlah. Senyum adalah sedekah. Senyum adalah terapi. Ibnu Sina percaya bahwa ekspresi tubuh memengaruhi kondisi jiwa. Maka, dengan tersenyum, hati kita pun perlahan ikut cerah. Jangan lupa, saudaraku, bahwa kebahagiaan juga datang dari berbagi. Banyak orang merasa bahagia bukan karena hartanya banyak, tapi karena ia banyak memberi. La tahzan mengajarkan bahwa dengan membuat orang lain tersenyum, kita pun sedang menyembuhkan luka hati kita sendiri. La tahzan juga berarti menjaga harapan tetap hidup. Tanpa harapan, jiwa menjadi layu. Ibnu Sina pernah menulis bahwa harapan adalah salah satu energi yang membuat manusia mampu bertahan meskipun tubuhnya lemah.
Itulah sebabnya orang sakit yang masih punya harapan sembuh seringkali lebih kuat dibanding yang sudah putus asa. Saudaraku, jangan remehkan kekuatan doa. Banyak orang yang merasa doa hanyalah kata-kata. Padahal doa adalah jembatan hati kepada Pencipta. Doa mampu mengubah kesedihan menjadi ketenangan. Doa meneguhkan jiwa di saat semua hal lain terasa goyah. Itulah makna terdalam dari Latahzan. Tetap berdoa, tetap percaya, meski keadaan terlihat gelap. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Ibnu Sina menjadikan ini sebagai dasar filsafatnya. Ia percaya bahwa mengenali jiwa adalah cara untuk menyembuhkan jiwa. Maka, bila engkau bersedih, tanyakan pada dirimu, siapa diriku, dan untuk apa aku hidup? Pertanyaan itu akan membawamu kembali kepada Allah, dan di sanalah kesedihan mulai larut. Latahzan bukan berarti kita harus selalu bahagia. Tidak ada manusia yang selalu bahagia. Namun, Latahzan mengajarkan kita untuk tidak menjadikan kesedihan sebagai pusat hidup. Jadikan ia hanya bagian kecil dari perjalanan, bukan seluruh perjalanan. Saudaraku, mari kita bayangkan sebuah sungai. Air mengalir terus, melewati batu-batu besar. Kadang air melambat, kadang deras. Tetapi satu hal yang pasti, air tidak pernah berhenti mengalir. Begitu pula hidup kita. Kesedihan adalah batu yang menghalangi, tetapi bila kita terus bergerak, kita akan sampai juga ke muara. Latahzan adalah prinsip untuk terus mengalir. Ibnu Sina menyebutkan dalam Al-Qanun fi Al-Tib bahwa kesehatan tubuh tidak bisa dipisahkan dari ketenangan jiwa. Maka, bila engkau ingin sehat, jangan hanya merawat tubuhmu dengan makanan dan obat. Rawat juga hatimu dengan doa, zikir, dan syukur. Karena hati yang tenang adalah sumber kekuatan seluruh tubuh. Latahzan juga berarti melatih kesabaran. Sabar itu bukan pasrah tanpa usaha. Sabar adalah berjalan dengan tenang di jalan yang terjal. Sabar adalah tetap melangkah meski kakimu terluka. Sabar adalah percaya bahwa puncak gunung bisa dicapai, meski jalannya penuh rintangan. Ibnu Sina meyakini bahwa sabar adalah fondasi dari kesehatan jiwa. Saudaraku, jangan biarkan kesedihan membuatmu buta terhadap nikmat kecil. Lihatlah matahari yang masih terbit setiap hari. Dengarkan burung yang masih berkicau. Hirup udara yang masih gratis engkau nikmati. Semua itu adalah nikmat yang sering kita lupakan. Padahal, bila kita mau bersyukur, hati kita akan menjadi tenang. Latahzan berarti selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Ada kisah seorang murid Ibnu Sina yang hampir putus asa karena gagal dalam belajarnya. Ia merasa bodoh, merasa tidak berbakat. Namun Ibnu Sina menasihatinya, kegagalan hanyalah tanda bahwa engkau perlu mengulang jalanmu dengan cara yang berbeda, bukan tanda bahwa engkau berhenti. Murid itu akhirnya bangkit, dan kelak ia menjadi seorang tabib yang disegani. Dari kisah ini kita belajar bahwa Latahzan juga berarti tidak menyerah pada kegagalan. Latahzan mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah. Tidak ada tempat kembali yang lebih aman selain kepadanya. Dunia ini penuh ketidakpastian. Tetapi Allah adalah satu-satunya kepastian. Maka, gantungkan hatimu pada Allah, bukan pada manusia. Dengan begitu, engkau akan merasakan ketenangan yang sejati. Saudaraku, kita sering mendengar kata, Latahzan, jangan bersedih. Tapi pernahkah kita benar-benar memahami kedalaman makna kata ini? Bukan sekadar kalimat penghiburan, tetapi sebuah filosofi kehidupan yang dalam. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa kesedihan yang berlarut justru akan melemahkan jiwa dan tubuh. Maka, ketika kita mendengar Latahzan, itu bukan sekadar kata, tetapi sebuah seruan untuk bangkit. Bayangkan hidup kita ibarat perjalanan panjang di padang pasir. Panas, melelahkan, dan penuh ujian. Jika kita berhenti hanya karena keletihan, kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Namun, jika kita melangkah sedikit demi sedikit, menahan dahaga, menjaga semangat, maka pada akhirnya kita akan menemukan oase. Itulah pesan Ibnu Sina.
Jangan biarkan kesedihan menghentikan langkahmu, karena kebahagiaan seringkali menunggu hanya beberapa langkah lagi dari titik kita menyerah. Seringkali, manusia jatuh bukan karena kerasnya pukulan dari luar, tetapi karena lemahnya benteng di dalam. Ketika hati kita rapuh, setiap masalah kecil terasa besar. Ketika jiwa kita lemah, setiap rintangan terasa mustahil. Namun, Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia memiliki kekuatan akal dan ruh yang luar biasa. Jika kita mampu mengendalikan pikiran, maka kita mampu mengendalikan arah hidup. La tahzan. Jangan bersedih. Karena setiap kesedihan adalah ujian, dan setiap ujian adalah tanda perhatian dari Allah. Tidakkah kita merasa mulia ketika disapa olehnya melalui ujian hidup? Justru ketika masalah datang, itu artinya kita sedang ditempa agar semakin kuat, semakin matang, dan semakin bijaksana. Saudaraku, mari kita bayangkan sejenak. Betapa banyak orang di luar sana yang pernah gagal, jatuh, bahkan hancur. Namun mereka memilih untuk bangkit. Mereka menolak untuk berlama-lama tenggelam dalam duka. Mereka mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Itulah kunci keberhasilan. Ibnu Sina menegaskan, kesedihan hanyalah kondisi batin yang bisa diubah. Seperti awan yang menutupi matahari, ia tidak abadi. Jika kita bersabar, awan itu akan berlalu, dan sinar matahari kembali menerangi. La tahzan. Jangan biarkan air matamu menghapus senyummu selamanya. Menangislah bila perlu, tetapi setelah itu bangkitlah. Air mata adalah cara jiwa membersihkan luka, tetapi senyum adalah tanda bahwa kita siap melanjutkan hidup. Betapa indah bila kita melihat hidup dengan cara pandang ini. Kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai pelajaran. Kita tidak lagi melihat kehilangan sebagai bencana, melainkan sebagai kesempatan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kita tidak lagi melihat kesulitan sebagai penghalang, melainkan sebagai tangga menuju kedewasaan. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa adalah 3 pilar yang harus dijaga. Jika salah satunya rapuh, maka rapuhlah seluruh hidup kita. Maka, ketika kesedihan datang, jangan hanya mengobati fisik dengan tidur atau hiburan, tetapi obatilah jiwa dengan doa, zikir, dan keyakinan. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. La tahzan. Jangan biarkan masalahmu merampas tenangmu. Jangan biarkan dunia membuatmu lupa bahwa ada Allah yang Maha Kuasa. Sesungguhnya, jika kita menyerahkan segala urusan kepadanya, jiwa kita akan menemukan ketenangan yang tidak tergantikan. Saudaraku, pernahkah engkau berpikir, mengapa hati terasa hampa meskipun segala harta telah dimiliki? Mengapa jiwa tetap resah meski segala keinginan dunia terpenuhi? Itu karena kebahagiaan sejati tidak ada di luar, melainkan di dalam. Ibnu Sina berkata, orang yang tidak mampu menguasai dirinya, tidak akan pernah bisa menguasai kebahagiaannya. Maka, kendalikan dirimu. Atur pikiranmu. Arahkan hatimu pada hal-hal yang positif. Ubah rasa sakit menjadi energi untuk melangkah. Ubah rasa takut menjadi keberanian. Ubah rasa sedih menjadi doa. La tahzan. Hidup ini bukan tentang berapa kali kita jatuh, tetapi tentang berapa kali kita mampu bangkit. Jangan biarkan satu kegagalan merampas seluruh mimpimu. Jangan biarkan satu luka menghancurkan seluruh masa depanmu. Ingatlah, badai tidak pernah berlangsung selamanya. Setelah hujan, akan ada pelangi. Setelah malam, akan ada fajar. Saudaraku, kata-kata ini mungkin sederhana, tetapi jika benar-benar direnungkan, ia mampu mengubah hidupmu. Jangan bersedih, karena setiap luka adalah guru. Jangan bersedih, karena setiap kegagalan adalah bekal. Jangan bersedih, karena setiap kehilangan adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Kita seringkali lupa bahwa sebagian besar kesedihan hadir bukan karena kenyataan yang kita alami, tetapi karena bayangan dan prasangka yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran. Ibnu Sina menekankan bahwa pikiran adalah penggerak utama kondisi jiwa.
Jika pikiran diarahkan pada hal-hal yang penuh harapan, jiwa akan menjadi ringan. Namun, bila pikiran diarahkan pada kekhawatiran yang belum tentu terjadi, jiwa akan terasa sesak dan gelap. Maka dari itu, ketika kita mengucapkan, "La tahzan," sebenarnya kita sedang melatih diri untuk menolak prasangka buruk yang hanya melemahkan langkah kita. Bayangkan sebuah perjalanan panjang. Jika kita terus memikul beban yang tidak seharusnya kita bawa, langkah kita akan semakin lambat. Banyak orang memikul beban dari masa lalu, kenangan yang seharusnya sudah ditutup, kesalahan yang seharusnya sudah dipelajari, atau luka yang seharusnya sudah dibiarkan sembuh. Ibnu Sina menekankan pentingnya menjaga kesehatan jiwa dengan melepaskan beban-beban yang tidak perlu. La tahzan di sini berarti, lepaskanlah apa yang tidak bisa engkau ubah, dan majulah dengan apa yang bisa engkau perbaiki hari ini. Saudaraku, setiap kesedihan memiliki dua wajah. Satu wajahnya adalah cobaan, dan wajah lainnya adalah pelajaran. Jika engkau hanya melihatnya sebagai cobaan, engkau akan merasa terbebani. Tapi jika engkau melihatnya sebagai pelajaran, engkau akan merasa dikuatkan. Lihatlah perbedaan cara pandang ini. Orang yang jatuh lalu berkata, "Aku gagal," akan berhenti melangkah. Tetapi orang yang jatuh lalu berkata, "Aku belajar sesuatu," akan bangkit dengan lebih hati-hati. La tahzan bukan berarti jangan pernah jatuh, melainkan jangan biarkan kejatuhan itu menghilangkan semangatmu untuk berdiri. Ibnu Sina juga berbicara tentang hubungan antara hati dan tubuh. Menurutnya, kesedihan yang terlalu lama dipelihara bisa merusak keseimbangan tubuh. Orang yang terlalu lama tenggelam dalam kesedihan cenderung mudah lelah, mudah sakit, dan kehilangan gairah hidup. Karena itu, la tahzan juga bisa kita maknai sebagai resep kesehatan. Dengan menjaga hati tetap tenang dan penuh harapan, kita sesungguhnya juga sedang menjaga tubuh kita agar tetap kuat. Jiwa yang sehat adalah fondasi tubuh yang sehat. Renungkanlah sejenak, berapa banyak hal yang membuat kita sedih hanyalah hal-hal kecil yang sebenarnya tidak layak untuk merampas kebahagiaan kita. Kadang kita bersedih karena ucapan orang lain, karena perbandingan yang tidak adil, atau karena hal-hal yang bersifat sementara. Padahal, waktu kita di dunia ini terbatas. Mengapa harus dihabiskan untuk sesuatu yang tidak bernilai? Ibnu Sina mengajarkan kita untuk membedakan antara perkara yang esensial dan perkara yang sepele. Maka ketika hatimu terguncang oleh hal-hal kecil, bisikan pada dirimu, "La tahzan, ini hanya sementara." Ada sebuah kisah inspiratif. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, bagaimana cara agar aku bisa tenang dalam menghadapi cobaan?" Gurunya mengambil segenggam garam, lalu memasukkannya ke dalam segelas air. Murid itu diminta untuk meminumnya. Tentu saja, rasanya sangat asin dan tidak enak. Kemudian sang guru membawa murid itu ke tepi danau, dan menuangkan garam yang sama ke dalam danau itu. Air danau tetap segar, bahkan bisa diminum. Lalu guru itu berkata, "Kesedihan itu seperti garam. Banyak atau sedikitnya tergantung wadah hatimu. Jika hatimu sempit seperti gelas, sedikit garam saja membuatmu pahit. Tapi jika hatimu luas seperti danau, semua cobaan akan larut tanpa merusak ketenanganmu." Inilah makna, la tahzan. Luaskan hatimu, agar kesedihan sekecil apapun tidak merusak hidupmu. Saudaraku, jangan pernah merasa bahwa engkau sendirian dalam kesedihanmu. Allah selalu ada. Dia yang menurunkan ujian, Dia pula yang menurunkan penawarnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Ayat ini bukan sekadar kalimat penghiburan, melainkan janji yang pasti. Bersama Allah, tidak ada alasan untuk takut, tidak ada alasan untuk merasa hampa. Maka ucapkanlah dalam hatimu, "La tahzan, karena Tuhanku bersamaku." Dan ingatlah, tidak ada satupun kesedihan yang datang tanpa batas waktu. Setiap malam pasti diikuti fajar. Setiap musim dingin pasti berganti musim semi. Begitu juga dengan hidupmu. Cobaan yang engkau alami hari ini hanyalah satu bab kecil dari kisah panjang kehidupanmu.
Jangan menutup buku hanya karena satu halaman terasa gelap. Lanjutkanlah membacanya, karena halaman berikutnya bisa saja penuh cahaya. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam setiap perjalanan hidup, kita selalu akan bertemu dengan dua hal yang silih berganti. Suka dan duka, senyum dan tangis, tenang dan gelisah. Ibnu Sina mengajarkan bahwa keseimbangan inilah yang sesungguhnya menjadi rahasia kesehatan jiwa. Maka ketika kita mendengar kata la tahzan, janganlah ia hanya menjadi sekadar ungkapan manis yang kita dengar, tapi jadikan ia sebagai energi yang mengalir di dalam hati. Kita perlu menyadari bahwa kesedihan adalah bagian dari fitrah manusia. Namun kesedihan yang tidak terkendali akan merusak pikiran, melemahkan tubuh, dan bahkan memutuskan harapan seseorang. Sebaliknya, ketika kesedihan disikapi dengan penuh kesadaran, ia berubah menjadi bahan bakar yang melahirkan kekuatan baru. Inilah seni yang Ibnu Sina sebut sebagai harmoni antara akal dan hati. Bayangkan sahabatku, betapa banyak orang yang hancur bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena mereka tidak mampu mengelola hatinya. Mereka memilih untuk larut dalam rasa kehilangan, menutup mata terhadap nikmat yang masih dimiliki, dan akhirnya terjerat dalam lingkaran putus asa. Padahal la tahzan adalah kunci pembebasan dari jerat itu. Ibnu Sina pernah menegaskan bahwa tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan hati kita tidak terperangkap dalam kepedihan. Kesedihan yang berlarut-larut akan menurunkan daya tahan tubuh, melemahkan organ, dan membuat jiwa rapuh. Maka jangan heran, orang yang bahagia sering terlihat lebih sehat, lebih bercahaya, dan panjang umurnya. Mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang terus mengeluh karena masalah ekonomi, bisa jadi melewatkan nikmat kesehatan yang ia miliki. Sementara orang lain yang mungkin hidup sederhana, tetapi hatinya penuh syukur, justru merasakan kedamaian yang lebih besar. Inilah mengapa la tahzan bukanlah sekadar kalimat penenang, melainkan juga obat yang menyembuhkan jiwa. Sahabatku, pernahkah engkau merenung sejenak di tengah kesibukan? Pernahkah engkau duduk dalam keheningan, menutup mata, dan merasakan bahwa dalam setiap helaan nafas, Allah masih memberikanmu kehidupan? Itu adalah bentuk kasih sayangnya yang luar biasa. Maka mengapa engkau harus larut dalam kesedihan, jika di balik itu semua ada rahmat yang begitu luas? Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia yang bijak adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara akal, hati, dan tubuhnya. Saat akal berkata, "Aku lelah," hati harus menguatkan dengan berkata, "Aku masih bisa melanjutkan." Saat tubuh melemah, jiwa harus hadir dengan semangat, "Aku tidak sendiri, Allah bersamaku." La tahzan, jangan bersedih. Bukan berarti kita menolak kenyataan, tapi kita menerima kenyataan dengan jiwa yang lebih lapang. Kita memahami bahwa setiap ujian adalah cara Allah mendidik kita, agar kita semakin matang, semakin kuat, dan semakin dekat kepadanya. Sahabatku, jika hari ini engkau merasa dunia begitu sempit, yakinlah itu hanyalah persepsi pikiranmu. Lihatlah langit yang luas, rasakan angin yang berhembus, dengarkan suara burung di pagi hari. Semua itu adalah tanda bahwa dunia ini tidak sempit, hanya hatimu yang sedang terkurung oleh kesedihan. Maka bebaskanlah hatimu dengan kalimat agung, la tahzan. Ingatlah pesan Ibnu Sina, bahwa manusia seharusnya tidak menjadi budak emosinya. Jika ia marah, kendalikanlah. Jika ia sedih, segeralah bangkit. Jika ia takut, hadapilah dengan keberanian. Karena sesungguhnya kebahagiaan bukan datang dari luar, tetapi dari bagaimana kita memaknai apa yang ada di dalam diri. La tahzan, jadikan kalimat ini sebagai peganganmu. Jangan hanya mendengar, tapi rasakan, hayati, dan hidupkan di dalam dirimu. Setiap kali kesedihan menghampiri, ulangilah dalam hatimu, la tahzan, Allah bersamaku. Saudaraku, ketika kita berkata la tahzan, sebenarnya kita sedang mengingatkan diri bahwa hidup ini lebih luas daripada kesedihan kita. Ibnu Sina pernah mengungkapkan bahwa kesehatan jiwa yang baik akan melahirkan tubuh yang sehat, sedangkan jiwa yang murung dan penuh duka justru melemahkan fisik. Maka,
Ketika engkau bersedih terlalu dalam, tubuhmu ikut menanggung akibatnya. Hatimu gelisah, tidurmu terganggu, pikiranmu kacau, dan akhirnya daya tahan tubuh melemah. Itulah mengapa ia menganjurkan keseimbangan antara pikiran yang tenang dan tubuh yang terjaga. La tahzan, karena setiap sakit hati yang engkau rasakan, setiap luka batin yang engkau alami, akan menambah beban pada tubuhmu sendiri. Dan sungguh, siapa yang paling dirugikan? Dirimu sendiri. Maka, jangan engkau biarkan orang lain yang menyakitimu menguasai tubuh dan jiwamu melalui kesedihan yang berlarut. Ibnu Sina juga menekankan tentang peran akal dalam mengendalikan emosi. Akal yang jernih akan mampu melihat bahwa setiap kejadian dalam hidup bukanlah akhir dari segalanya. Kesedihan hanya sementara, ia datang seperti hujan yang akhirnya akan reda. Maka, jangan engkau biarkan hujan sementara itu menenggelamkan seluruh taman dalam hatimu. La tahzan, sebab dunia ini bagaikan ladang ujian. Jika engkau mampu bersabar, maka kesedihanmu akan berubah menjadi kekuatan. Jika engkau mampu tersenyum dalam kepedihan, maka engkau akan melihat betapa kuatnya dirimu melebihi yang pernah engkau bayangkan. Ibnu Sina juga menyebutkan bahwa dalam diri manusia ada potensi penyembuhan yang luar biasa, baik dari sisi fisik maupun psikis. Ia menekankan bahwa tubuh memiliki kemampuan untuk memulihkan diri jika diberi kesempatan dan dijaga keseimbangannya. Maka, jangan habiskan energimu untuk bersedih, karena kesedihan hanya memperlambat proses penyembuhan itu. Saudaraku, bayangkanlah kesedihanmu sebagai tamu. Ia datang, ia duduk, ia membuat suasana hening. Tetapi tamu itu tidak akan tinggal selamanya, kecuali engkau memaksanya untuk tetap ada. Maka, jangan engkau jamu kesedihan itu terlalu lama. Biarkan ia pulang. Dan gantilah ia dengan tamu yang lebih baik. Rasa syukur, harapan, dan keyakinan bahwa Allah selalu bersamamu. La tahzan, karena kehidupan ini ibarat perjalanan panjang. Tidak semua jalan akan rata dan indah. Ada jalan berbatu, ada tanjakan terjal, ada lembah yang gelap. Namun setiap langkah yang engkau ambil, akan membawamu lebih dekat pada tujuan. Kesedihan hanyalah satu belokan di perjalanan, bukan akhir jalan. Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya memperhatikan keindahan. Ia percaya bahwa keindahan, baik dalam seni, musik, maupun alam, mampu menenangkan hati manusia. Maka, jika engkau sedang bersedih, carilah keindahan. Pandanglah langit biru, dengarkan suara alam, atau hayati alunan bacaan Al-Quran. Biarkan keindahan itu masuk ke dalam hatimu, dan engkau akan merasakan bahwa kesedihanmu perlahan larut. Ingatlah, la tahzan, karena setiap malam yang gelap pasti disusul oleh terbitnya fajar. Setiap luka yang engkau alami, jika engkau rawat dengan sabar, pada akhirnya akan meninggalkan bekas, tapi tidak lagi menyakitkan. Bekas itu akan menjadi tanda bahwa engkau pernah kuat, bahwa engkau pernah bertahan. Saudaraku, jika engkau merasa hidupmu hancur, ingatlah bahwa Ibnu Sina pun melalui banyak cobaan. Meski dikenal sebagai ilmuwan besar, ia pernah ditolak, pernah difitnah, bahkan pernah dipenjara. Namun ia tidak membiarkan kesedihan menghancurkan jiwanya. Ia terus menulis, terus berkarya, hingga meninggalkan warisan ilmu yang masih dikenang hingga hari ini. Maka, apa alasanmu untuk menyerah? Apa alasanmu untuk terus terpuruk dalam kesedihan? Bangkitlah, karena setiap kali engkau berkata la tahzan, sesungguhnya engkau sedang menyalakan api harapan dalam hatimu. Sahabat sekalian, pernahkah Anda merasa bahwa dunia ini terlalu berat untuk dipikul? Seolah semua masalah datang bertubi-tubi tanpa memberi ruang bernapas. Dalam kondisi itu, seringkali hati kita terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Namun, sekali lagi, mari kita dengarkan bisikan hikmah dari Ibnu Sina dan pesan abadi Al-Quran. La tahzan, jangan bersedih. Ibnu Sina pernah menyinggung bahwa kesedihan muncul ketika ada jarak antara realita dengan ekspektasi kita. Ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, dan apa yang terjadi tidak kita harapkan, maka muncullah luka batin. Namun,
Apakah hidup ini harus selalu sesuai dengan rencana kita? Bukankah ada Tuhan yang Maha Mengatur, yang tahu apa yang terbaik bagi hambanya? Maka, la tahzan. Jangan biarkan ekspektasi yang runtuh menghancurkan semangatmu. Biarkan setiap kejadian menjadi pengingat bahwa ada kehendak Allah yang jauh lebih indah daripada rencanamu sendiri. Sahabat, kesedihan seringkali membutakan hati kita terhadap nikmat yang masih kita miliki. Kita sibuk menangisi apa yang hilang, sampai lupa mensyukuri apa yang ada. Padahal, rasa syukur adalah kunci untuk menenangkan jiwa. Ibnu Sina menekankan bahwa kesehatan psikis seseorang sangat dipengaruhi oleh pola pikirnya. Semakin seseorang fokus pada hal-hal yang positif, semakin kuat imunitas batinnya terhadap tekanan hidup. Maka, mari kita berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan, Alhamdulillah. Nikmat Allah tidak pernah habis, meski kadang kita tidak menyadarinya. Ingatlah, la tahzan. Jangan biarkan dunia mengurungmu dalam kesedihan. Dunia hanyalah ladang ujian, bukan tempat tinggal abadi. Ibnu Sina mengingatkan, tubuh ini hanyalah kendaraan, sedangkan ruh adalah penunggangnya. Kendaraan bisa rusak, bisa lelah, bisa berhenti, tapi ruh yang terhubung dengan Allah akan tetap kuat. Oleh karena itu, saat kesedihan menghampiri, jangan biarkan tubuhmu mendikte hatimu. Ajak ruhmu untuk terhubung kembali dengan Sang Pencipta. Solat, zikir, doa, itulah terapi jiwa yang sesungguhnya. Bahkan Ibnu Sina menyebut doa dan zikir sebagai bentuk medicine of the soul, obat untuk jiwa yang gelisah. Sahabat, setiap orang pasti pernah gagal. Tapi kegagalan bukanlah alasan untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Ibnu Sina menegaskan, manusia adalah makhluk yang terus belajar. Gagal bukan berarti akhir, melainkan awal dari proses pendewasaan. Maka, la tahzan. Jangan biarkan kegagalan menjatuhkanmu. Jadikan ia sebagai guru yang bijak. Bukankah seorang bayi tidak langsung bisa berjalan? Ia jatuh berkali-kali, menangis berkali-kali, namun ia terus mencoba, hingga akhirnya mampu berdiri tegak. Begitu pula kita dalam menghadapi hidup. Dan ketahuilah, sahabatku, kesedihanmu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu masih hidup. Hanya saja, jangan berlama-lama di sana, karena Allah tidak suka melihat hambanya terpuruk. Allah lebih suka melihat kita bangkit, tersenyum, dan tetap berusaha, meski dengan hati yang pernah hancur. Maka sekali lagi, la tahzan. Jangan bersedih. Yakinlah bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Yakinlah bahwa setiap air mata akan diganti dengan senyuman. Yakinlah bahwa setiap luka akan berganti menjadi pelajaran berharga. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang kesedihan, terkadang kita tidak sadar bahwa ia seringkali lahir dari perbandingan. Kita melihat hidup orang lain yang tampak lebih indah, lebih mapan, lebih bahagia, lalu hati kita merunduk. Ibnu Sina menegaskan bahwa penyakit hati semacam ini hanya bisa diobati dengan ilmu dan kesadaran. La tahzan, kata beliau seakan menegaskan, karena yang tampak dari luar tidak selalu sama dengan yang dirasakan di dalam. Jangan bandingkan kehidupanmu dengan orang lain, karena engkau tidak tahu apa yang mereka tanggung di balik senyumannya. Hidup adalah ujian, dan setiap jiwa diuji sesuai kapasitasnya. Bila engkau diuji dengan kesulitan ekonomi, mungkin Allah ingin mendidikmu untuk lebih sabar. Bila engkau diuji dengan sakit, mungkin Allah ingin membersihkan dosa-dosamu. Bila engkau diuji dengan kehilangan, mungkin Allah ingin mengajarkanmu betapa kuatnya engkau bisa berdiri meski sendirian. Disinilah Ibnu Sina mengingatkan bahwa kesehatan jiwa sangat berpengaruh terhadap kesehatan raga. Jika hatimu tenang, tubuhmu akan lebih kuat menghadapi sakit. Pernahkah engkau melihat seseorang yang tetap tersenyum meski sedang menderita sakit berat? Itulah bukti bahwa kekuatan jiwa bisa melampaui sakit fisik. Dan sebaliknya, pernahkah engkau melihat seseorang yang sehat, namun terus mengeluh, lalu tubuhnya cepat lelah dan mudah jatuh sakit? Inilah bukti bahwa kesedihan yang dipelihara akan menggerogoti tubuh sedikit demi sedikit. Maka, la tahzan,
Jangan biarkan kesedihan meracuni tubuhmu. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya ilmu dan tafakur. Baginya, ilmu adalah cahaya yang menyingkap kegelapan batin. Orang yang berilmu tahu bahwa semua kejadian ada sebabnya, dan semua sebab pasti ada hikmahnya. Jika engkau tenggelam dalam kesedihan, itu mungkin karena engkau belum benar-benar memahami hikmah di balik kejadian yang menimpamu. Maka carilah ilmu, dengarkan nasihat orang-orang bijak, pelajari kehidupan para ulama dan para nabi. Dari situ engkau akan tahu bahwa kesedihan bukanlah jalan buntu, melainkan pintu menuju cahaya yang lebih terang. Saudaraku, la tahzan, karena Allah bersamamu. Kesedihan tidak akan pernah lebih besar dari kasih sayangnya. Ingatlah, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Ayat ini menjadi penguat hati Rasulullah ketika dalam keadaan sulit. Jika Rasul yang mulia pun diuji dengan kesedihan, maka wajar bila kita juga merasakannya. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Rasul memilih bersandar kepada Allah, dan itulah yang membuat beliau tegar. Hari-hari mungkin terasa berat. Bebanmu mungkin terasa tidak tertanggungkan. Tapi yakinlah, setiap kali engkau berkata dalam hati, "La tahzan," engkau sedang menanamkan kekuatan baru untuk terus melangkah. Jangan remehkan doa yang sederhana. Jangan remehkan zikir yang pelan. Karena disitulah sumber kekuatanmu. Dan ingat, kesedihan adalah guru. Ia datang untuk mengajarimu sesuatu. Bisa jadi ia datang untuk menumbuhkan empati dalam hatimu, agar engkau lebih peka kepada penderitaan orang lain. Bisa jadi ia datang untuk mengingatkanmu agar tidak sombong ketika diberi nikmat. Bisa jadi ia datang untuk memurnikan cintamu kepada Allah, agar engkau hanya bergantung kepadanya, bukan kepada makhluk. Ibnu Sina mengatakan bahwa hati yang sehat adalah hati yang mengenal Tuhannya. Maka jalan keluar dari kesedihan adalah kembali kepada Allah, menyadari bahwa segala sesuatu dalam genggamannya, dan kita hanyalah hamba yang lemah. Jika engkau sudah sampai pada kesadaran ini, kesedihan akan berubah menjadi ketenangan. La tahzan, saudaraku. Jangan bersedih. Semua luka akan sembuh, semua air mata akan diganti dengan senyum, semua kehilangan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yakinlah, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya sedang mengajarimu untuk menjadi lebih kuat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu hal menarik yang sering terlupakan oleh manusia, yaitu bahwa kesedihan seringkali muncul bukan karena keadaan yang benar-benar buruk, tetapi karena cara pandang kita terhadap keadaan tersebut. Ibnu Sina pernah menegaskan bahwa pikiran yang jernih adalah obat paling mujarab. Bila pikiran kita keruh, maka tubuh ikut sakit, jiwa ikut rapuh, dan kesedihan semakin dalam. Tetapi bila pikiran kita bening, tenang, dan terjaga, maka ujian seberat apapun terasa lebih ringan. Ingatlah, la tahzan, jangan bersedih. Sebab setiap luka yang engkau rasakan bisa berubah menjadi sumber cahaya. Setiap air mata yang jatuh bisa menjadi saksi bahwa engkau kuat menghadapi cobaan. Dan setiap kekecewaan yang menimpa bisa menjadi pelajaran berharga agar engkau lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih siap melangkah ke depan. Ibnu Sina dalam kitab-kitabnya juga mengingatkan bahwa kesehatan bukan hanya soal tubuh, melainkan juga soal jiwa. Jiwa yang sedih, gelisah, penuh rasa takut, dan penuh kegundahan akan membuat tubuh menjadi lemah. Karena itu, jangan biarkan kesedihan menggerogoti kesehatanmu. Jangan biarkan hatimu yang gelisah mempengaruhi raga yang sehat. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku akan tetap tegar, sebab Allah selalu bersamaku." La tahzan, saudaraku, jangan bersedih bila harapanmu belum tercapai hari ini. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena Dia tidak ingin memberikannya kepadamu, melainkan karena Dia ingin engkau siap ketika hadiah itu benar-benar datang. Penundaan bukanlah penolakan, tetapi proses pembentukan. Sama seperti biji yang tidak langsung tumbuh menjadi pohon besar, tetapi membutuhkan waktu, cahaya, air, dan tanah yang subur. Maka, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan bersedih melihat temanmu sudah berhasil,
sementara engkau masih berjuang. Ingatlah kata Ibnu Sina, bahwa setiap manusia diciptakan dengan potensi dan jalan hidupnya masing-masing. Seorang dokter tidak perlu iri kepada seorang seniman. Seorang petani tidak perlu minder di hadapan seorang cendekiawan. Semua memiliki perannya sendiri di dunia ini. Dan bila engkau menjalani peranmu dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, maka itulah kebahagiaan sejati. La tahzan, jangan bersedih bila ada yang mencela atau merendahkanmu. Sesungguhnya, kata-kata orang lain hanyalah gema dari isi hatinya sendiri, bukan cerminan dari dirimu. Bila mereka berkata buruk, itu adalah cerminan jiwa mereka. Maka engkau tidak perlu menanggungnya. Ibnu Sina pernah menasihati, biarkan anjing menggonggong, selama engkau tetap berjalan di jalanmu. Jangan biarkan cacian menghalangi langkahmu. Teruslah berjalan, teruslah tumbuh, teruslah belajar, dan biarkan hasilmu kelak yang membungkam semua suara sumbang. Ingat pula, wahai saudaraku, bahwa kesedihan adalah bagian dari ujian iman. Allah tidak akan membiarkan seorang hamba mengaku beriman tanpa diuji. Maka bila engkau merasakan kesedihan, itu artinya Allah sedang mendidik hatimu agar lebih kuat. Bersabarlah, dan percayalah, di balik setiap kesulitan ada kemudahan. La tahzan, jangan bersedih bila engkau merasa sendiri. Sesungguhnya, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Ketika manusia pergi, Allah tetap ada. Ketika manusia melupakanmu, Allah tetap mengingatmu. Ketika semua pintu tertutup, Allah tetap membuka jalan. Maka gantungkan hatimu hanya kepadanya. Saudaraku, Ibnu Sina juga sering mengingatkan tentang pentingnya menjaga hati agar tidak hanyut dalam kesedihan yang berlebihan. Beliau berkata bahwa keseimbangan adalah kunci. Terlalu gembira berlebihan membuatmu lupa diri, terlalu sedih berlebihan membuatmu hilang semangat. Maka peganglah keseimbangan itu, agar hidupmu lebih tenang. Jangan lupa pula, setiap kali engkau merasa sedih, lakukan zikir. Sebut nama Allah dengan penuh rasa cinta. Bacalah kalimat, La ilaha illallah, dengan hati yang penuh harap. Sebab zikir adalah penawar kesedihan. Zikir adalah cahaya yang menyinari kegelapan hatimu. Zikir adalah tali yang menghubungkan engkau dengan Tuhanmu. La tahzan, ingatlah bahwa hidup ini sementara. Setiap kesedihan, betapapun terasa berat, pasti akan berlalu. Waktu akan berjalan, luka akan sembuh, air mata akan mengering, dan engkau akan kembali tersenyum. Maka jangan biarkan kesedihan yang sementara merusak ketenanganmu yang abadi. Saudaraku, Ibnu Sina pernah mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari apa yang tampak di luar, melainkan dari ketenangan batin di dalam hati. Banyak orang yang kelihatan kaya, tersenyum, dan tampak sukses, tetapi hatinya penuh dengan kegelisahan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun hatinya lapang, karena ia tahu cara bersyukur dan menerima takdir. Maka, ketika kita berkata la tahzan, sesungguhnya kita sedang mengingatkan diri sendiri untuk tidak tertipu oleh fata morgana dunia. Jangan biarkan pikiranmu menjadi penjara bagi dirimu. Ibnu Sina menekankan pentingnya mengendalikan pikiran, karena dari pikiranlah perasaan dan tindakan lahir. Jika engkau membiarkan pikiran dipenuhi rasa takut, iri, benci, dan putus asa, maka seluruh hidupmu akan terasa berat. Tetapi jika engkau mengarahkan pikiran kepada hal-hal baik, bersyukur, sabar, dan tawakal, maka hatimu akan dipenuhi cahaya. Pernahkah engkau merasa tidak dihargai? Jangan bersedih, karena harga dirimu tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain, melainkan oleh nilai yang Allah tanamkan dalam dirimu. Ibnu Sina menekankan bahwa manusia memiliki potensi luar biasa untuk berpikir, merenung, dan menemukan hikmah. Itu adalah karunia yang membuatmu mulia. Jadi, jangan biarkan cemoohan manusia meruntuhkan harga dirimu. La tahzan. Setiap kali ujian datang, sesungguhnya itu adalah cara Allah mengajarkanmu untuk lebih kuat. Sama seperti besi yang harus ditempa dengan panas agar menjadi tajam, jiwamu pun ditempa dengan ujian agar menjadi tangguh.
Ibnu Sina memahami bahwa rasa sakit, baik fisik maupun batin, adalah bagian dari penyembuhan. Kadang kita harus merasa sakit agar tubuh bisa melawan penyakit. Begitu juga dengan hati, kadang kita harus merasa terluka agar bisa tumbuh dewasa. Saudaraku, jangan biarkan kesedihan membutakanmu dari peluang kebaikan yang Allah bentangkan. Berapa banyak orang yang ketika terpuruk justru menemukan jalan baru dalam hidupnya. Kesedihan seharusnya menjadi batu loncatan, bukan penjara. Gunakan waktu sulit untuk lebih dekat dengan Allah, lebih mengenal dirimu, dan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Ibnu Sina sering menekankan keseimbangan antara tubuh, akal, dan jiwa. Jangan hanya merawat tubuhmu dengan makanan bergizi, tapi abaikan pikiranmu dengan racun berupa keluhan dan kesedihan. Jangan hanya sibuk mengejar ilmu dunia, tapi lupa menenangkan jiwamu dengan zikir. Keseimbangan inilah yang akan menjadikanmu manusia seutuhnya, bukan sekadar makhluk yang berjalan tanpa arah. La tahzan. Jangan bersedih jika jalanmu penuh rintangan, karena rintangan itulah tanda bahwa engkau sedang bergerak ke arah yang benar. Jalan yang mulus seringkali justru menjerumuskan, karena tidak ada perlawanan yang melatih jiwa. Ada kalimat indah dari Ibnu Sina yang layak direnungkan. Bila engkau ingin menguasai hidupmu, kuasailah dirimu lebih dulu. Seringkali kita sibuk mengendalikan orang lain, sibuk menuntut keadaan agar sesuai dengan keinginan kita, padahal yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola hati, pikiran, dan tindakan kita sendiri. Inilah pondasi dari ketenangan yang menjadi inti pesan La Tahzan. Jangan bersedih bila dunia tidak berpihak padamu, karena dunia memang bukan tempat untuk mencari keabadian. Dunia ini ibarat persinggahan, tempat kita melewati ujian, dan kesedihan hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang menuju Allah. Ibnu Sina memahami betul bahwa manusia tidak diciptakan untuk berhenti di dunia, melainkan untuk menuju kebahagiaan sejati di akhirat. Ketika engkau bersedih karena kehilangan sesuatu, tanyakan pada dirimu, apakah yang hilang itu benar-benar milikmu? Ataukah hanya titipan sementara yang pada waktunya memang harus kembali kepada pemilik yang sebenarnya? Dengan sudut pandang ini, kesedihanmu akan berkurang, karena engkau sadar bahwa semua hanya singgah dan tidak abadi. Ingatlah, kesedihan yang tidak dikelola hanya akan melemahkan tubuh dan merusak akal. Ibnu Sina sering menekankan keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Baginya, kesedihan yang berlebihan bisa menjadi penyakit yang lebih berbahaya daripada luka fisik. Karena itu, La Tahzan bukan hanya pesan spiritual, tapi juga nasihat kesehatan. Hati yang tenang membuat tubuh lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan hidup lebih terarah. Setiap kali engkau merasa sedih, gantilah pikiranmu dengan syukur. Lihatlah ke sekelilingmu, betapa banyak nikmat yang masih Allah titipkan. Sehat, udara untuk bernapas, makanan yang masih bisa engkau nikmati, dan bahkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Syukur adalah obat mujarab yang selalu direkomendasikan para bijak, termasuk Ibnu Sina, untuk mengatasi kesedihan. Ingat juga bahwa dalam setiap luka ada hikmah, dan dalam setiap air mata ada pelajaran. Kesedihan yang engkau rasakan hari ini bisa jadi adalah jalan agar engkau lebih dekat dengan Allah. Bukankah seringkali kita lebih banyak berdoa saat kita sedang dalam masalah? Bukankah kita lebih banyak mendekat kepada Allah saat kita merasa kehilangan sandaran dunia? Maka La Tahzan bukan berarti jangan pernah sedih, melainkan jangan biarkan sedihmu menjauhkanmu dari Allah. Biarlah ia menjadi pintu menuju kesadaran dan ketenangan. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa manusia punya potensi luar biasa untuk bangkit dari keterpurukan. Akal diberikan Allah bukan hanya untuk berpikir, tapi juga untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan. Kesedihan akan terus berputar bila engkau hanya meratap, tapi ia akan segera berkurang bila engkau mulai bergerak. Maka jangan biarkan dirimu terjebak dalam diam. Bergeraklah, meski perlahan. Cari ilmu, perbaiki keadaan, dan bangun kembali semangatmu. La Tahzan berarti percayalah bahwa badai tidak selamanya datang. Akan ada saatnya matahari bersinar kembali. Kesabaranmu hari ini akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu di masa depan.
Allah tidak akan membiarkan hambanya larut dalam kesedihan tanpa memberikan jalan keluar, selama hamba itu terus bersandar padanya. Maka, ketika kesedihan datang, bisikan pada hatimu, "La tahzan, innallaha ma'ana," jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini akan menguatkan jiwa, menenangkan hati, dan menjadi sumber energi untuk bangkit kembali. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita melangkah lebih dalam memahami pesan La tahzan melalui pemikiran Ibnu Sina, kita akan semakin menyadari bahwa hidup ini sebenarnya adalah perjalanan untuk mengenal hakikat diri. Kesedihan seringkali muncul karena kita meletakkan harapan kita pada sesuatu yang rapuh. Harta bisa hilang, kedudukan bisa runtuh, kesehatan bisa menurun, bahkan orang yang kita cintai bisa pergi kapan saja. Maka, kalau kita gantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang fana, tentu saja hati akan hancur ketika semua itu terlepas dari genggaman. Ibnu Sina menekankan bahwa yang paling kuat untuk menjadi sandaran adalah jiwa yang terhubung kepada Tuhan. Jiwa yang sehat dan sadar akan keberadaan Allah tidak mudah diguncang oleh kehilangan. Jiwa itu bagaikan samudera luas yang tidak terusik oleh riak-riak kecil di permukaannya. Pesan La tahzan mengajarkan kita untuk menjadi samudera itu, bukan gelombang kecil yang mudah terombang-ambing. Kita bisa melihat contoh nyata dari kehidupan para ulama dan filosof besar. Mereka menghadapi banyak rintangan, tekanan, bahkan fitnah. Namun, yang membuat mereka bertahan bukanlah karena kekuatan fisik atau kekayaan materi, melainkan kekuatan hati yang berpegang pada keyakinan dan ilmu. Ibnu Sina sendiri pernah hidup dalam masa-masa sulit, menghadapi sakit dan pengasingan. Tetapi beliau tidak membiarkan kesedihan menelan jiwanya. Justru dalam keterbatasan itu, lahirlah karya-karya besarnya. Bayangkan jika beliau memilih untuk berlarut dalam kesedihan. Sejarah mungkin tidak akan mencatat namanya, dan dunia tidak akan mengenal Al-Hanun fi Al-Tib, kitab kedokteran yang menjadi rujukan berabad-abad lamanya. Dari sini kita belajar bahwa La tahzan bukan hanya sekadar kata penghiburan, melainkan dorongan untuk bangkit dan berbuat sesuatu yang lebih bermakna, meski dalam keadaan yang tidak sempurna. Saudaraku, ada satu hal yang sering dilupakan manusia. Kesedihan bisa menjadi ladang pahala jika kita hadapi dengan sabar. Kesabaran itu ibarat obat yang menenangkan luka batin. Ibnu Sina mengatakan bahwa kesedihan itu menyerang tubuh melalui pikiran, dan pikiran yang kacau bisa merusak kesehatan. Maka, La tahzan juga adalah resep kesehatan. Dengan menjaga hati agar tidak hanyut dalam duka, tubuh kita pun lebih kuat, pikiran lebih jernih, dan jalan keluar lebih mudah ditemukan. Renungkanlah, berapa banyak orang yang jatuh sakit karena terlalu lama menyimpan kesedihan. Sebaliknya, berapa banyak yang sembuh hanya karena mereka memilih untuk tersenyum, ikhlas, dan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah kekuatan La tahzan. Ia bukan sekadar motivasi, tapi juga terapi jiwa. Oleh sebab itu, setiap kali kesedihan mengetuk pintu hati, sambutlah dengan kesadaran. Katakan pada diri sendiri, La tahzan, innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita. Ucapan ini bukan hanya kalimat, tetapi energi yang mampu mengubah suasana hati, mengangkat semangat, dan menghidupkan harapan. Dan ingatlah, saudaraku, kebahagiaan sejati bukanlah saat kita memiliki semua yang kita inginkan, melainkan ketika kita mampu bersyukur dengan apa yang ada. Ibnu Sina mengajarkan, keseimbangan dalam hidup adalah kunci. Jika terlalu larut dalam duka, kita merusak diri. Jika terlalu berlebihan dalam suka, kita juga bisa lengah. Maka, La tahzan adalah ajakan untuk berada di tengah-tengah. Tenang, ikhlas, sabar, dan tetap bergerak maju. Jadi, jadikan setiap air mata sebagai penghapus dosa. Jadikan setiap luka sebagai penguat jiwa. Jadikan setiap kehilangan sebagai jalan untuk menemukan Allah lebih dekat. Inilah inti dari La tahzan menurut Ibnu Sina, bahwa setiap kesedihan adalah kesempatan untuk tumbuh, bukan alasan untuk berhenti. Sahabat semua, ketika kita memahami pesan La tahzan dengan mendalam, maka kita akan menyadari bahwa setiap kesulitan sebenarnya hanyalah ujian yang datang untuk menguatkan kita.
Ibnu Sina dalam filsafatnya menekankan bahwa jiwa manusia memiliki kemampuan untuk bangkit, bahkan ketika tubuhnya melemah. Jiwa memiliki daya untuk menuntun tubuh, pikiran, dan perasaan menuju ketenangan. Bayangkanlah, seseorang yang sakit parah tetapi tetap optimis. Optimisme itu tidak datang begitu saja, melainkan dari keyakinan pada kebesaran Allah. Dalam keyakinan itu, ia menemukan obat bagi jiwanya. Ia tidak membiarkan kesedihan menguasai dirinya, karena ia tahu bahwa kesedihan hanya akan memperburuk keadaan. Inilah kekuatan sejati dari kalimat, La tahzan, yang juga sejalan dengan prinsip Ibnu Sina, bahwa penyembuhan bukan hanya dari obat, melainkan juga dari kondisi batin yang penuh ketenangan. Saudaraku, terkadang manusia terjebak pada pikiran bahwa hidupnya sudah berakhir hanya karena gagal sekali atau dua kali. Padahal, dalam catatan sejarah, para ilmuwan besar, termasuk Ibnu Sina, pernah menghadapi penolakan, ejekan, bahkan keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, mereka tidak bersedih berlebihan. Mereka terus berusaha, terus menulis, terus meneliti. Dan kini, ratusan tahun kemudian, karya-karya mereka masih hidup. Begitu pula dengan kita. Jika hari ini kita merasa terjatuh, jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Ingatlah pesan Allah dalam Al-Quran, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kata-kata itu bukan hanya penghibur, tetapi pengingat bahwa ada kekuatan ilahi yang selalu menopang setiap langkah kita. Ibnu Sina percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta atau tingginya kedudukan, melainkan pada keselarasan antara akal, jiwa, dan iman. Selama kita menjaga hati agar tetap bersih dari keputusasaan, maka kita akan menemukan jalan keluar dari setiap masalah. La tahzan bukan berarti kita dilarang menangis, bukan berarti kita harus memaksa diri untuk selalu tersenyum. La tahzan berarti jangan biarkan kesedihan menjadi rumah bagi jiwa kita. Bayangkanlah, ketika Anda sedang bersedih lalu mengingat kalimat ini, kesedihanmu bukan akhir, kesedihanmu hanyalah pengingat agar engkau kembali kepada Allah. Bukankah itu menenangkan? Bukankah itu membuat kita merasa lebih ringan? Maka, mari kita belajar untuk menerima takdir dengan lapang dada. Seperti Ibnu Sina yang memadukan akal dan iman dalam setiap karyanya, kita pun bisa memadukan logika dengan keyakinan. Saat logika mengatakan, jalan buntu, biarlah iman yang mengatakan, Allah Maha Kuasa membuka jalan baru. Saat pikiran kita mengatakan, aku lemah, biarlah jiwa kita berbisik, Allah bersamaku, aku mampu. La tahzan adalah kunci untuk membuka pintu kekuatan batin. Jangan remehkan kalimat sederhana ini. Jika setiap kali kita sedih, kita mengingat pesan ini, maka lambat laun hati kita akan terbiasa melihat cahaya di tengah gelapnya kehidupan. Sahabatku, mari kita teruskan perjalanan hidup ini dengan penuh keyakinan. Jangan menyerah, jangan putus asa, karena Allah selalu lebih dekat daripada masalah yang kita hadapi. Saudaraku, pada akhirnya perjalanan hidup kita tidak pernah lepas dari ujian, cobaan, dan luka yang terkadang begitu dalam. Tetapi dari setiap luka, kita selalu bisa menemukan cahaya. Dari setiap kejatuhan, kita selalu bisa menemukan kekuatan untuk bangkit. Dan dari setiap air mata, kita selalu bisa menemukan doa yang lebih tulus. Ibnu Sina pernah menegaskan bahwa manusia memiliki potensi penyembuhan yang luar biasa. Tubuh kita, pikiran kita, dan ruh kita diciptakan Allah dengan sistem yang begitu sempurna. Bahkan dalam kesedihan, dalam kegagalan, dalam ketakutan, ada hikmah yang Allah titipkan sebagai obat. Maka jangan pernah berhenti untuk percaya bahwa dalam setiap kesulitan, ada kemudahan. Dalam setiap kepedihan, ada penguatan. La tahzan, jangan bersedih, bukan berarti kita dilarang menangis, bukan berarti kita harus memendam semua rasa. La tahzan adalah panggilan lembut dari Allah agar kita tidak berlama-lama tenggelam dalam kesedihan. Karena hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita hilang, tapi tentang bagaimana kita menemukan kembali cahaya di tengah kegelapan. Saudaraku,
Jangan biarkan kesedihan menjadi penjara bagi jiwa. Gunakan setiap ujian sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah, sebagai jalan untuk memperbaiki diri, sebagai jembatan menuju kebahagiaan yang sejati. Ingatlah, dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Maka jangan biarkan kepedihan dunia merampas ketenangan hati yang Allah janjikan bagi hambanya yang sabar. Jika hari ini kamu merasa lelah, beristirahatlah. Jika hari ini kamu merasa gagal, belajarlah. Jika hari ini kamu merasa kehilangan, yakinlah akan datang gantinya. Dan jika hari ini kamu merasa sendiri, ketahuilah bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jadikan kalimat singkat ini sebagai peganganmu, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan pada akhirnya, hidup yang bermakna bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang penuh kesadaran, ketabahan, dan keyakinan bahwa setiap langkah, setiap doa, dan setiap air mata kita tidak pernah sia-sia. Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah selalu bersama hambanya yang terus berusaha. Maka pulanglah dengan hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih kuat, dan pikiran yang lebih jernih. Jadikan kesedihan sebagai guru, jadikan cobaan sebagai sahabat, dan jadikan Allah sebagai tujuan dalam setiap langkahmu. La tahzan. Jangan bersedih, karena sesungguhnya, kebahagiaan sejati menantimu jika engkau terus berjalan bersamanya. Saudaraku, perjalanan hidup adalah anugerah yang tidak bisa diulang. Kita mungkin sering menunda kebaikan, menunggu waktu yang tepat, padahal setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan emas yang tidak akan kembali lagi. Banyak orang menyesal ketika waktu sudah habis, ketika kesempatan sudah tertutup, dan ketika hidup tak lagi memberi ruang untuk memperbaiki. Ingatlah, hidup yang sejati bukan tentang seberapa panjang umur kita, melainkan seberapa dalam kita mengisinya. Apakah hati kita penuh dengan cinta dan ketulusan? Apakah lidah kita dipenuhi dengan doa dan ucapan yang menenangkan? Apakah perbuatan kita memberi manfaat bagi orang lain? Jangan pernah remehkan satu langkah kecil kebaikan, karena bisa jadi langkah itulah yang menyelamatkan hidup kita di hadapan Allah. Jangan pernah anggap enteng satu doa sederhana, karena bisa jadi doa itulah yang membuka pintu rezeki dan keberkahan yang tidak kita sangka. Mari kita belajar untuk hidup dengan kesadaran. Menjaga hati agar tetap lembut, menjaga lisan agar tetap menyejukkan, menjaga pikiran agar tetap positif, dan menjaga tindakan agar selalu menjadi jalan keberkahan. Karena sesungguhnya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita kejar di luar diri, tetapi sesuatu yang kita tumbuhkan di dalam hati. Ketahuilah, hidup adalah perjalanan pulang. Kita semua sedang berjalan menuju Allah. Maka isilah langkah-langkah kita dengan cahaya, agar ketika tiba saatnya, kita pulang dengan hati yang tenang, jiwa yang damai, dan senyum yang penuh syukur. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu memaknai hidup dengan bijak, mengelola emosi dengan tenang, dan menjaga hati agar tetap hidup dalam cahayanya.